Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantika Diah Rahmawati, NIM 18030961113 dari kelas PGMI 5C. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi akhlak terpuji, yaitu hormat dan patuh. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengertian sikap hormat dan patuh. Yang kedua, dapat menyebutkan manfaat memiliki sikap hormat dan patuh, serta dapat membiasakan sikap hormat dan patuh. Yang pertama yaitu hormat. Hormat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menghargai, takzim, sopan, atau khidmat. Hormat merupakan perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim. Selain itu, hormat dapat diartikan dengan suatu sikap yang mengakui keberadaan orang lain dan tidak merendahkannya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sikap hormat. Yang pertama, tidak meremehkan orang lain karena status sosial, harta, usia, dan sebagainya. Yang kedua, menerima saran dan nasihat dari siapa saja. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang keempat, tidak merasa paling benar. Yang kelima, tidak menggurui apalagi kepada yang lebih tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menekankan kepada kita untuk hormat kepada yang pertama, kedua orang tua. Menghormati orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Manusia paling berjasa terhadap kita adalah kedua orang tua. Ibu yang mengandung, mengasuh, merawat, dan menyayangi kita semasa kecil. Demikian juga ayah yang membanting tulang untuk memenuhi segenap kebutuhan dan mendidiknya hingga dewasa. Adapun sikap hormat terhadap orang tua yang pertama, berbicara dengan kata-kata yang lembut dan sopan. Yang kedua, tidak mengucapkan perkataan saat diperintah atau diajak bicara. Yang ketiga, meminta izin ketika akan keluar dari rumah. Selanjutnya yang keempat yaitu mencium tangan kedua orang tua saat hendak akan pergi atau setelah kembali dari berpergian. Yang kelima, mendoakan kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Yang berikutnya yaitu sikap yang harus dihindari kepada kedua orang tua. Yang pertama, berkata atau cih dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Yang kedua, membentak atau menghardik orang tua. Yang ketiga, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Yang keempat, menyebut kejelekan orang tua. Yang kelima, malu mengakui kedua orang tuanya. Yang keenam, menyuruh atau membuat orang tua susah. Selanjutnya yaitu hormat kepada guru. Guru telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Karena itu kita juga wajib bersikap hormat dan patuh kepadanya. Sikap hormat kepada guru antara lain yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Yang kedua, memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Yang keempat yaitu bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Yang kelima, memuliakan, tidak menghina atau mencaci guru. Yang keenam, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat.
Yang ketujuh, ketika belajar hendaklah berpakaian rapi dan sopan. Yang kedelapan, taat dan patuh melakukan perintah guru. Yang kesembilan, tunjukkan sifat merendahkan diri kepadanya, selalu hormat dan sopan. Yang selanjutnya yaitu hormat kepada teman atau sesama. Contoh sikap hormat kepada teman atau sesama diantaranya yaitu: 1. Memberikan bantuan kepadanya atas kesulitan yang ia alami. Yang kedua, memberikan pertolongan apabila mereka membutuhkan. Yang ketiga, apabila berbicara tidak menyinggung perasaannya. Yang keempat, tidak menghina dan merendahkan dirinya dan keluarganya. Yang kelima, tidak usil atau berbuat jahil. Manfaat dari sikap hormat diantaranya yaitu: 1. Akan terciptanya suasana hidup rukun, damai, serta tentram. Yang kedua, akan dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, menimbulkan sikap empati terhadap orang lain. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang selanjutnya yaitu patuh. Arti kata patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau perintah, peraturan, hukum, taat, dan tidak membantah. Patuh dapat pula diartikan sikap seseorang yang memenuhi kewajibannya. Kewajiban seseorang ditinjau dari kedudukannya. Yang pertama, sebagai seorang muslim menaati Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Jika seseorang memerintahkan hal yang bertentangan dengan agama, maka harus ditolak. Yang kedua, sebagai anggota keluarga, ia harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua atau sebagai anak. Jika sebagai anak, ia harus patuh terhadap orang tuanya. Yang ketiga yaitu sebagai anggota masyarakat, patuh pada peraturan dan norma yang ada di masyarakat. Yang keempat, sebagai warga negara menjalankan kewajibannya dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membayar pajak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari sikap patuh. Yang pertama, tidak melanggar aturan yang berlaku di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, menghormati norma-norma yang berlaku di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain di ruang sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, tidak membuat keributan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang terakhir yaitu manfaat dari patuh. 1. Banyak orang sayang kepada kita. Yang kedua, terciptanya kehidupan yang aman dan tertib. Yang ketiga, akan mempermudah segala urusan. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat tinggi hati. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.